Ini kalau pakai ilmu kadaluarsa, perkaranya udah kadaluarsa kan begitu. Karena kan kadaluarsa itu kan 12 tahun. Bang, terkait ada laporan nih bang, ada ayah bang. Pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini akan diganti oleh pihak yayasan. Ayah dari Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit, tengah dihadapi oleh tudingan terkait klaim sebidang tanah di Pondok Pesantren Al-Ansor, Pekanbaru, Riau dengan nilai 26 miliar rupiah. Diketahui permasalahan ini ternyata sudah berlangsung cukup lama, namun kasus ini kembali mencuat setelah Halilintar Anovial Asmit mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 23 Januari lalu. Adapun isi gugatan tersebut berisikan permintaan untuk mengesahkan kepemilikan tanah yang memiliki luas hampir 14.000 meter persegi atas nama Anovial Asmit sebagai penggugat. Namun, kisah ini berangsur memanjang ketika terungkap bahwa tanah tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh ayah dari Atta Halilintar itu. Maka dari itu, perwakilan dari Ponpes Al-Ansor pun membeberkan bahwa tanah tersebut menjadi aset yayasan setelah dibeli secara kolektif pada tahun 1993. Ikut menyikapi adanya kontroversi yang menyeret ayah dari Atta Halilintar, Deoli Payumara selaku pakar hukum menilai jika kasus tersebut sudah kadaluarsa dan tidak bisa diperpanjang. Ini kalau pakai ilmu kadaluarsa, perkaranya udah kadaluarsa kan begitu. Karena kan kadaluarsa itu kan 12 tahun. Kita melihatnya bagaimana? Ya, kita kan kalau udah kelamaan nggak bisa menduga-duga terjadi tindak pidana apa enggak. Kelamaan. Harusnya kalau bikin laporan tuh kejadian 2011, 2015 lapor lah paling lama kan. Atau 2013, 2014 lapor supaya nanti dokumen-dokumennya masih tampak, masih rapih, masih kelihatan, masih terurus. Tapi kalau udah 13 tahun yang lalu gimana, kadang-kadang lupa tuh, pengurusnya juga lupa, yang jaga di organisasi juga lupa atau nggak keselip-selip kan. Nah yang gini-gini nggak bagus. Kalau mau dikejar ya sebenarnya tahun-tahun muda ketika itu yang diduga itu terjadi. Mungkin bapaknya Atta juga bisa juga lupa tuh pernah tanda tangan apa, atau pengurus yang lain ya lupa juga siapa yang diberikan hak untuk menandatangani kan. Itu pasti kan memang harus rembukan. Tapi karena sudah berperang, masing-masing menjaga dokumennya gitu, dan masing-masing juga merahasiakan dokumennya. Kita nggak tahu dokumen apa yang dipegang oleh si tergugat atau yang yang digugat oleh bapaknya Atta Halilintar ini. Kita juga nggak tahu dokumen apa yang dipegang oleh si bapaknya Atta. Adanya di persidangan perdata kan. Nah itu sifatnya adalah dokumen-dokumen itu nanti dibuktikan sebagai barang-barang bukti yang ada di persidangan. Gugatan itu biasanya diberikan kuasa kepada pengacara. Jadi sekarang ini selalu gugat-menggugat selalu pengacara yang maju. Jadi pasti itu bisa dipastikan ya, bapaknya Atta Halilintar ini kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukum pengacara untuk melakukan langkah gugatan. Nah, ketika sudah terjadi kuasa hukum tadi, ini bapaknya Atta ini kan menjadi prinsipal yang melaksanakan di lapangan atau secara teknis di pengadilan adalah pengacara. Nah, jadi bapaknya Atta Halilintar tuh nggak perlu datang juga nggak apa-apa juga, karena sudah diwakilin oleh kuasa hukum. Jadi kalau kita sudah paham ilmu beracara, ya sudah, itu diwakilkan oleh si kuasa hukum, yang datang kuasa hukum itu dianggap sudah ada prinsipal ikut hadir begitu. Jadi kuasa hukum saja ya, dianggap mewakili si prinsipal, kecuali kalau memang yang menggugat bapaknya Atta sendiri datang menggugat langsung tanpa adanya kuasa hukum. Nah dia harus hadir tuh. Tentunya
statement ini tidak penting buat orang tuanya Atta Halilintar. Dia nggak perlu statement juga nggak apa-apa, gitu kan. Jadi nggak ada keharusan memberikan statement bantahan di publik ya, karena ini kan sifatnya kan perkara internal ya. Jadi ya kalau membantah ya bagusnya di pengadilan ketika sudah bergulir di pengadilan, atau di wilayah penyelidikan atau penyidikan ketika harus membantah lewat BAP kan. Tapi kalau ini bapaknya Atta Halilintar ini punya hak untuk diam aja, ya kan? Karena ada kalau di Amerika tuh, iya tersangka berhak nggak boleh ngomong kan begitu. Ini juga sama, jadi ada hak diam, hak tidak memberikan atau mengeluarkan statement apapun juga. Itu setiap individu punya hak itu, termasuk bapaknya Atta Halilintar punya hak. Kalau pencemaran nama baik itu, pertama namanya harus baik dulu, itu yang pertama. Kunci dari pencemaran nama baik namanya harus baik. Yang kedua, kalau yang diceritakan itu adalah fakta-fakta atau yang disampaikan oleh pihak si pelapornya atau penggugatnya adalah fakta-fakta yang memang terjadi, itu nggak memenuhi unsur bahwasanya terjadi pencemaran nama baik, gitu. Kecuali nggak ada fakta sama sekali, semuanya fiktif, baru disampaikan ke publik, terjadilah namanya pencemaran nama baik. Nah, posisi ini nggak bisa kemudian orang tuanya Atta Halilintar kemudian bikin laporan pencemaran nama baik nih karena ada dipublikasikan. Nah, tentunya si pelapor atau penggugat punya dasar untuk melakukan pelaporan atau gugatan. Pasti dia punya dasar, ada fakta-faktanya, sehingga ini dianggap real. Real ini kan tinggal dibuktikan apakah ini memang adanya dugaan tindak pidana atau cuma persoalan perdata biasa, persoalan pengurusan administrasi biasa yang nggak clear atau nggak selesai. Itu nanti ditelaah bareng-bareng kerja antara si pelapor sama si yang dilaporkan. Tapi kalau untuk pencemaran nama baik belum dapat karena masih ada faktanya. Di saat masalah kian runyam, kuasa hukum dari Halilintar Anovial Asmit pun sempat membeberkan jika sang klien telah memberikan hak untuk memanfaatkan aset tersebut. Bahkan, Anovial Asmit tidak meminta ganti rugi sepeser pun selama untuk kepentingan sosial. Bak air susu dibalas air tuba. Seiring berjalannya waktu, terdapat oknum yang menggugat Anovial Asmit dan mencoba untuk mengambil haknya dengan mengatasnamakan yayasan. Lantas, seperti apa respon Atta Halilintar menyikapi kasus yang menyeret nama sang ayah? Benarkah pula jika saat ini pihak yayasan berniat untuk berdamai dengan syarat? Bang Atta, puasa gimana nih Bang Atta? Bang, terkait ada laporan nih Bang, ada ayah Bang. Pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama, supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini akan diganti oleh pihak yayasan. Salah satu poin yang diminta dalam gugatannya adalah meminta surat ini, sertifikat hak milik yang saya jelaskan di awal, yang atas nama beliau itu dikembalikan kepada beliau. Kalau kepada penggugat langsung yaitu Halilintar, saudara Halilintar, sudah beberapa kali dicoba bangun komunikasi. Nanti sidang selanjutnya ini kan masuk kepada sidang keempat. Sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu sidang keempat, nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak 2 kali dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beritikat baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat. Nilai tanah itu ditaksir berdasarkan nilai NJOP yang ada di Pekanbaru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya.
Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondok pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa yayasan ingin meminta kembali itu? Supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Begitu. Luas tanahnya berapa sih Bang itu yang 2,6 Berapa? 26 m. Kurang lebih 1,9 hektar ya. Hak milik itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Hari ini tanah yang menjadi objek sengketa itu yang ada di Pekanbaru itu dikuasain oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Suratnya juga dipegang atau dikuasai oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Hanya saja nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu nama Halilintar Anopial Asmi. Pada tahun 93 itu tanah dibeli. Setelah dibeli, yang dibelinya secara kolektif ini ya, dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang pada akhirnya itu kan setelah dibeli merupakan menjadi aset yayasan. Nah, beliau pada saat pembelian tanah itu merupakan pimpinan di yayasan. Nah, ini beliau ini menjadi pimpinan di yayasan. Setelah dilakukan pembelian, tanah itu dibuat ke atas nama Haji Saifullah, beliau ini. Nah, kemudian kembali tadi saya tegaskan, karena beliau itu pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik ke nama beliau. Namun meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan toh. Nah, karena sumber pembeliannya dari mana dan itu pembelinya siapa kan sudah kita jelaskan. Munculnya sengketa ini ketika beliau ini dikeluarkan ya, bukan berhenti ya, dikeluarkan oleh yayasan karena mungkin sudah dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pimpinan yayasan. Nanti lebih jauh kenapa tidak cakapnya bisa dijelaskan oleh pengurus yayasan. Beliau itu diberhentikan kurang lebih tahun 2003 ya. Nah, 2003 kemudian karena beliau bukan lagi pengurus yayasan, kemudian yayasan meminta kepada beliau untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dibuatkan ke atas nama beliau. Jadi perlu teman-teman media ketahui, aset yayasan bukan hanya tanah yang ada di Pekanbaru, tapi juga tadinya ada di Jakarta ya, bahkan tersebar di beberapa daerah. Nah, namun sebahagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan. Nah, kebetulan tanah yang sekarang hari ini menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan kepada yayasan, gitu Pak Ji ya? Terlepas dari kasus sang ayah yang terlibat sengketa tanah, Atta Halilintar tampak fokus mengembangkan kerajaan bisnisnya. Baru-baru ini, ayah dua anak itu tengah fokus mengembangkan bisnis e-sport entertainment yang menurutnya akan segera dimulai dalam waktu dekat ini. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan oleh Atta dan Aurel demi mensejahterakan masa tua mereka agar tidak bersusah payah mencari rezeki. Emang Bang Atta itu dari awal nikah sampai sekarang aku tuh selalu minta kan, Bang, bisa nggak sisain kasih waktu dalam seminggu tuh 2 hari Sabtu atau Minggu sama keluarga. Ya cuman ya Bang Atta kan yang namanya ya kalau konten kreator ataupun sekarang juga udah ada bisnis kan pasti kita nggak bisa ada yang tahu ya kerjaan di hari Sabtu ataupun Minggu. Terus Bang Atta juga bilang ya supaya kan nanti pas tuanya itu bisa lebih waktu sama kamu dan anak-anak tuh lebih banyak. Dan kita itu emang pengennya sih pas udah tua tuh memang pengennya tinggalnya tuh maksudnya agak jauh lah dari Jakarta gitu supaya lebih peaceful karena kan di Jakarta agak lumayan bikin puyeng kadang. Hari tua yang bisa ngantar jemput anak sekolah, nggak keganggu, bisa
waktu anaknya minta kerjain PR malam bisa gitu. Karena sekarang Amina tuh udah mulai ngerti gitu ya. Kalau ditinggal pergi tadi sekarang kadang sekarang dia udah nangis maunya sama papa. Terus kadang kalau misalnya papanya seharian nggak di Jakarta kan, nggak di rumah, jadi nggak bisa main. Jadi kita pengennya sih banyak juga lah waktu untuk anak-anak kayak gitu. Bulan puasa ini memang bulan puasa yang ini masih ada acara lagi. Bulan puasa yang sekarang ini memang kan memang apa namanya kemarin udah sempat nanya-nanya juga ke Pak Ustadz gitu ya, kalau puasa saya lagi nyusuin gimana ya Pak Ustadz, terus katanya memang kan nggak diwajibkan gitu, jadi memang bisa bayar fidyah juga. Jadi memang dari tahun kemarin kebetulan dikasih rezekinya sama Allah itu puasa yang waktu 3 tahun lalu hamil Amina, menyusui Amina, hamil Azura, sekarang menyusui Azura, jadi ya dinikmatin aja nggak apa-apa, mungkin itu rezeki. Untuk ibu menyusui dalam agama diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Baik dia meninggalkan puasa itu karena sebab khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap bayinya saja, atau khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya. Ketika kekhawatiran itu tertuju karena bayinya saja, maka dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut dan juga membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud, yaitu 1 mud daripada makanan pokok yang dia berikan kepada orang lain. Adapun ya ketika dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dan juga bayinya atau terhadap dirinya saja, maka dia hanya dituntut wajib untuk mengqadhanya saja tanpa fidyah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.